wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Kajianmu Magelang, bertemu kembali bersama kami di Kajianmu Magelang. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada segmen Kajian Sehatmu, sejarah hebat tokoh Muhammadiyah. Pada saat ini kita sudah bersama dengan pemerhati sejarah tokoh Muhammadiyah, Bapak Nasiruddin MA. Sehat Bapak? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah baik nggih. Pada saat ini kita akan membahas mengenai tokoh Muhammadiyah yang memiliki peran yang sangat besar dalam bidang pendidikan, peran yang sangat luar biasa hebatnya sehingga kita bisa menikmatinya saat ini. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai legenda kesehatan. Sekarang kita akan membahas mengenai legenda pendidikan. Ya Ustadz, pada saat ini kita akan membahas mengenai Kiai Haji Muhammad Hisham. Beliau merupakan pimpinan tertinggi atau ketua pimpinan Muhammadiyah setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Muhammad Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim, maaf. Untuk lebih lengkapnya, mari kita jelaskan uraian dari Ustadz. Ya. Kiai Haji Muhammad Hisham itu santri Kiai Dahlan, asli dari Kauman, dan beliau termasuk santri awal dan aktif memang. Nah, beliau itu orang yang amat tampak serius, orangnya selalu serius, dan beliau itu jenis orang yang rapi, rapi dan rajin, dan kemudian yang bersangkutan sampai dengan mungkin Kiai Dahlan sendiri memilih beliau untuk diberi amanah sebagai ketua bagian sekolahan. Pada waktu dulu istilahnya memang semacam itu, ketua bagian sekolahan, belum misalnya pendidikan pengajaran belum. Sekolahan. Nah, dan beliau sendiri sejak tahun 1920 ketika peristiwa yang menurut saya amat istimewa, mengubah keadaan betul, ketika Hofbestur Muhammadiyah atau pimpinan pusat Muhammadiyah membentuk 4 bagian. Jadi bagian itu sekolahan, kemudian bagian PKU, kemudian bagian tabligh, dan bagian pustaka. Nah, itu ibaratnya ada orang, kalau dalam istilah ilmu politik, mekanisme pelatuk. Mekanisme pelatuk itu apa? Hal yang sederhana, kalau ada senapan, pistol, itu ada pelatuknya. Hal kecil, hanya melakukan kecil semacam itu, memicu aja, tak gitu. Tapi kemudian kegiatan berikutnya bukan main, karena ada tembakan, karena ada bom, ada kemudian apapun kaitannya dengan itu, hanya tombol yang itulah mekanisme pelatuk yang menurut saya tahun 1920 keberanian Hofbestur Muhammadiyah melantik 4 orang sebagai ketua bagian 4 hal itu yang kemudian menjadikan Muhammadiyah pada masa berikutnya mewakili 4 hal ini. Masing-masing menurut pemahaman saya masing-masing menjadi besar, dan itu penting betul. Sampai dengan misalnya sekian waktu, sekian lama itu tampak sekali bahwa kaitannya dengan Muhammadiyah itu warnanya apa ya? Warna pendidikan. Itu kan salah satu yang orang yang penting adalah Kiai Hisham ini. Tokoh yang betul-betul concern di bidang pendidikan, sekolahan, dan kemudian menjadi ikon dari kegiatan Muhammadiyah berikutnya. Sehingga Muhammadiyah itu bidang gerak pindahnya apa? Pendidikan. Nah, itu tokoh yang cukup serius adalah beliau. Nah, beliau sejak tahun 1920 sampai dengan beliau terus saja setiap ganti periode beliau lagi, kemudian sampai dengan tahun 1934 ketika ada kongres, beliau terpilih sebagai ketua Hofbestur Muhammadiyah, yaitu yang menjadikan beliau akhirnya ya mau tidak mau meninggalkan bagian sekolahan karena beliau kedudukannya lebih tinggi, yaitu sebagai ketua Hofbestur Muhammadiyah sampai dengan tahun 1937 macam itu. Lumayan lama Pak Nggih. Ya. 14 tahun. 14 tahun di bidang pendidikan. Ya, tidak tergantikan. Ya.
orang yang seperti apa Kiai Haji Muhammad Hisham itu sampai beliau tidak tergantikan selama 14 tahun, tidak bisa digantikan oleh yang lain, begitu Pak? Pemahaman saya begini, yang pertama itu Kiai Dahlan sebagai guru, sebagai kiai yang punya murid-murid itu kan paham sekali karakter salah satu-satunya. Iya. Dan kemudian menempatkan anak didiknya di bidang-bidang yang sesuai itu tepat sekali. Muhammad Suja di bagian ini karena pemberani. Kiai Fahrudin ya, itu karena yang bersangkutan memang jurnalis, maka di bagian tabligh misalnya semacam itu. Nah, kemudian termasuk yang ini Kiai Hisham itu tampak sekali sejak awal itu beliau orang yang rajin, orang yang cukup serius untuk menangani segala sesuatu. Beliau itu necis, biasa memakai jas, rapi semacam gitu, rapi betul. Hari-hari semacam itu, orang bertemu langsung bisa menangkap auranya. Ini orang yang serius, orang bidang pendidikan yang tahu betul hal-hal yang penting untuk pembinaan karakter dan lain-lain semacam itu. Nah, beliau itu pemahaman saya, selain beliau itu karakternya yang semacam itu, bahkan kemudian secara totalitasnya termasuk 2 anak beliau itu dididik untuk menjadi guru, disekolahkan. Yang pertama itu di Surabaya, yang kedua di Purworejo, dan kemudian ya gampangnya, sederhananya ditugaskan oleh beliau untuk menjadi guru di HIS Made Quran Muhammadiyah. HIS itu SD Muhammadiyah. Kalau tidak keliru, yang satu di Kulon Progo, yang satunya di Kudus. Ini artinya totalitas bahwa keluarga itu memang keluarga pendidikan lah semacam itu. Tidak hanya fokus di Yogyakarta, ngoten nggih. Salah satunya ya, karena memang perkembangan Muhammadiyah, terutama bidang pendidikan pada saat itu, ya perkembangannya amat sangat cepat. Beliau tahun 1920 itu baru sekitar 7 sekolah sekolah Muhammadiyah di Jogja. Tapi beliau kemudian ada di situ, beliau menangani semacam itu, dan beliau perkembangannya serius sekali. Sampai dengan kalau tercatat itu ada data, bisa nanti dicek ulang, bahwa tahun 1937 itu hampir 500 buah sekolah Muhammadiyah, tidak sekadar di Jogja, tapi sudah ya di DIY, ya di Jawa, sampai dengan beberapa ada yang lain, rintisan-rintisan, termasuk yang di luar Jawa, rintisan sudah ada, tapi belum formal. Itu menegaskan bahwa beliau betul-betul concern di bidang itu, termasuk mungkin apresiasi itu tidak sekadar orang dalam, termasuk mungkin juga orang luar, bahwa Muhammadiyah memang khas gerakan di bidang pendidikan selain bidang-bidang yang lain semacam itu. Selain untuk menambah jumlah jumlah betul. Sekolahan dari 7 sampai hampir 500 dalam kurun waktu hampir 17 tahun. Ya, betul, 17 tahun itu begitu sangat pesat nggih. Ya. Peran apa lagi yang diberikan oleh beliau untuk Muhammadiyah gitu Pak? Mungkin ini yang layak untuk kita cermati dan kita syukuri. Kesungguhan beliau untuk masalah pendidikan di Muhammadiyah itu bagaimana diperbaiki. Beliau itu sungguh-sungguh yang pertama kaitannya dengan kurikulum. Jadi kurikulum itu kan rencana ajar yang nanti akan diberikan kepada anak didik, itu beliau kaitkan dengan kehidupan, karena Muhammadiyah itu kan Islam yang berkemajuan. Kondisi, situasi dan lain-lain terus saja ada inovasi, ada perubahan, disesuaikan semacam itu. Yang kedua, karena beliau mau tidak mau ternyata seorang ahli manajemen pendidikan, sehingga beliau kemudian menyiapkan diri selain masalah kurikulum, tapi juga masalah kualitas sumber daya manusia atau guru yang sungguh-sungguh kemudian diusahakan oleh beliau, akhirnya kemudian dilakukan secara dididik, jadi diberi
apa ya semacam beasiswa oleh Muhammadiyah dididik, tapi juga training agar kemudian mampu untuk mengikuti zaman pada saat itu. Dan itu yang semacam itu yang beliau lakukan sampai dengan termasuk pemerintah kolonial Belanda pun memberikan apresiasi. Wah, itu. Ya. Luar biasa, berarti Ya. memang tidak hanya memberikan manfaat dari Muhammadiyah, tapi juga memang pembangunan di seluruh Indonesia sampai pemerintah kolonial memberikan penghargaan, Itu ceritanya bagaimana, Ustaz? Ini ada agak kontroversial memang. Ya. Kebetulan beliau itu memang sungguh-sungguh untuk menangani pendidikan di Muhammadiyah, dan ketika menangani pendidikan di Muhammadiyah, beliau itu ya kesungguhannya kemudian diganjar dengan penghargaan, piagam penghargaan bagus kaitannya itu secara pribadi. Tapi secara kelembagaan Muhammadiyah kemudian diberi subsidi oleh pemerintah kolonial. Ini untuk pendidikan Muhammadiyah diberikan. Nah, beliau kemudian memanfaatkan, ya kalau yang untuk secara pribadi beliau kemudian ini apa gunanya lah semacam itu, yang ada yang menyebut beliau tidak menerima itu. Tapi yang kaitan dengan Muhammadiyah meskipun ya mungkin tidak sebanding dengan banyaknya sekolah Muhammadiyah, tapi beliau tetap mengambil. Ini yang kemudian diprotes oleh yang pertama oleh Taman Siswa, yang kedua oleh Syarikat Islam. Karena kedua organisasi ini memang non kooperatif, memang tidak bekerja sama dengan kolonial dan semacam itu. Nah, tapi ya itu beliau tetap mengambil. Mengapa tetap diambil subsidi dari pemerintah kolonial itu untuk pendidikan Muhammadiyah? Alasan beliau sederhana. Sewaktu di secara internal di kantor Hofbestur, beliau mengatakan sederhana sekali. Ini kita ambil, mengapa? Karena kalau tidak kita ambil, nanti kemudian diberikan kepada pihak lain yang nanti justru akan merugikan gerakan Muhammadiyah. Maka kemudian diambil lah semacam itu. Memajukan gitu, Ya, artinya kalau diberikan nanti akan kalau tidak diambil diberikan kepada pihak lain. Maka kemudian ya semacam itu diambil. Dan ini yang diprotes tadi oleh dua organisasi tadi. Seperti memihak kepada pihak kolonial gitu ya, mungkin perkiraan dari Taman Siswa sama itu Iya. Bisa untuk Ya mungkin ada kesan yang semacam itu, tapi bagi Kiai Hisham itu nggak jadi masalah, tidak jadi masalah. Toh bukan untuk saya secara pribadi. Ini organisasi yang memang secara real pendidikan Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah itu memerlukan itu, dan itu akan menguatkan, mempercepat proses itu, sehingga wajar sekali sampai saat ini kita mengetahui bahwa nama Muhammadiyah itu identik dengan pendidikan. Iya, sangat banyak sekolah juga. Iya, di mana-mana ada Muhammadiyah tidak di sini. Wah, itu orang menyebut ada sekolah Muhammadiyah tidak, misalnya semacam itu. Sehingga logo, termasuk logo yang ada dua bangku itu kan menegaskan bahwa Muhammadiyah itu sudah lama sekali dan kaitannya dengan masalah pendidikan itu. Memang berarti memang sangat tepat Kiai Haji Muhammad Hisham berada di pimpinan bagian pendidikan sekolahan gitu ya, karena memang beliau sangat concern terhadapnya bisa menjadi seorang yang aktif di bidang pendidikan, mengetahui manajemen juga tadi sudah dijelaskan bahwa beliau tidak hanya untuk ruangannya atau sekolahannya, tapi beliau juga inti-intinya seperti kurikulum, memperhatikan guru-gurunya juga. Jadi secara menyeluruh sudah beliau terapkan di pendidikan di Muhammadiyah gitu. Betul. Jadi memang tidak hanya fokus kepada pembangunan, tapi juga pada kualitasnya, kuantitas tapi kualitas juga. Betul. Bisa buktikan dengan saat ini banyak sekali sekolah di Indonesia, Muhammadiyah banyak sekali, perguruan tinggi juga banyak sekali. Itu merupakan cita-cita dari Kiai Haji Muhammad Hisham, pernah diucapkan kalau ingin membuat sekolah itu banyak gitu kan. Ya, bahkan tidak cuma itu, bahkan kemudian sewaktu ditanya, sewaktu pelantikan itu tahun 20 itu
apa yang akan dicapai oleh bagian sekolahan. Beliau mengatakan akan menjadikan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, dan bahkan bisa memiliki Universitas Muhammadiyah. Itu kan bukan main yang mentereng gitu, sehingga kemudian bisa menciptakan sarjana-sarjana dan guru serta maha guru Muhammadiyah yang bermanfaat untuk Muhammadiyah khususnya, tapi juga untuk umat Islam dan bangsa Indonesia. Itu yang diucapkan oleh Kiai Hisam itu saat kongres ini. Saat awal sewaktu beliau diberi kesempatan untuk berbicara oleh Kiai Dahlan itu. Berarti memang butuh mimpi yang besar, punya angan-angan yang besar terkait bagaimana pendidikan Muhammadiyah selanjutnya akan dibuat seperti apa. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah banyak Universitas Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia, kemudian sekolah dari jenjang SD, jenjang dasar sampai perguruan tinggi sudah banyak sekali dan mencetak generasi-generasi yang membanggakan gitu ya. Dari kisah dari Kiai Haji Hisam ini, apa yang bisa kita ambil pesan moral atau nasihat kehidupan untuk kita yang bisa kita teladani, kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Ustadz? Pemahaman saya ada 3. Yang pertama begini, investasi di bidang pendidikan itu tidak akan pernah rugi. Investasi, jadi apapun yang ditanam kaitan dengan pendidikan tidak akan pernah rugi. Karena apa? Di pendidikan itu akan selalu bermanfaat dan itu perubahannya banyak sekali. Yang pertama itu, bahwa pendidikan, terutama pendidikan formal pada waktu itu bagi seorang Kiai Hisam itu amat sangat penting. Yang kedua, itu hikmah dari kehidupan beliau, itu beliau mampu untuk kemudian menegaskan bahwa kualitas keberislaman seseorang, termasuk bangsa Indonesia, itu ketika naik tingkat pendidikannya akan lebih berkualitas. Jadi beliau itu berdakwah tentang keislaman tapi lewat pendidikan semacam itu. Bukankah sekarang kalau alumni sekolah pendidikan, sekolah Muhammadiyah mau tidak mau ya akan mengetahui entah sedikit entah banyak kaitannya dengan Muhammadiyah, tentang gerakan Muhammadiyah, dan tidak sedikit yang kemudian akhirnya menjadi muharrik, penggerak Muhammadiyah di masing-masing yang semacam itu. Itu yang lain kaitannya dengan Kiai Hisam. Kemudian yang penting juga yang layak untuk dipahami dari Kiai Hisam itu orang yang mementingkan karakter. Karakter adalah kaitannya dengan roh, kejiwaan, kaitan semacam itu yang itu harus disunggui oleh orang yang memang total ada di dalamnya. Sehingga diharapkan dengan semacam itu maka kemudian seorang yang dipercaya di bidang pendidikan yang bersangkutan sendiri memang kemudian menjadi contoh dari apa yang dikatakan dan lain-lain, maka beliau itu secara totalitas betul, bahkan keluarganya pun kemudian semuanya terjun di bidang pendidikan yang menjadikan yang bersangkutan kemudian tampak hasilnya sekian bahkan generasi berikutnya tampak sekali berkaitan dengan yang semacam itu. Saya pikir semacam itu di antara yang saya ingat hubungannya dengan Kiai Hisam. Memang pendidikan itu sangat penting. Betul dulu ya. Ditekankan bahwa pendidikan dari jenjang dasar sampai setinggi-tingginya gitu nggih. Betul. Tidak akan rugi kalau kita mempunyai pendidikan yang tinggi seperti itu ya. Investasi pendidikan intinya adalah itu nggih, investasi pendidikan. Investasi di bidang pendidikan tidak akan pernah rugi gitu ya. Dari yang penting kualitasnya juga nggih. Tidak hanya sekolah saja datang pulang, tapi harus ada kualitasnya nggih. Betul ya. Itu termasuk pertanyaan terakhir nggih Ustaz nggih. Jadi sudah dijelaskan dari awal bagaimana Kiai Hisam itu seperti apa dari perjuangannya, kemudian 17 tahun beliau mengabdi di Muhammadiyah, memberikan banyak sekali kontribusi terhadap pembangunan pendidikan Muhammadiyah nggih. Jadi tidak
sudah bisa dilihat sampai sekarang Ya. kontribusinya nggih. Ya. Menarik sekali ya pemirsa, kita sudah membahas mengenai Kiai Haji Muhammad Hisham. Beliau merupakan salah satu pelopor atau legenda pendidikan. Betul, yang ya. sampai saat ini kita bisa memanfaatkan, menikmati nggih, menikmati dari buah kerja kerasnya beliau, sehingga kita bisa dengan mudahnya sekolah dari jenjang dasar sampai perguruan tinggi dengan nyaman tanpa kekurangan gitu nggih Ustaz. Betul, ya. Jadi memang ada kualitasnya dari pendidikan Muhammadiyah. Insya Allah bisa menjadikan generasi kita generasi yang membanggakan, bisa menjadi pelopor di Muhammadiyah dan bisa memberikan kontribusi yang lebih dari Kiai Haji Hisham nggih. Betul ya. Sekian obrolan kita pada pagi hari ini. Semoga pembicaraan kita kali ini bisa memberikan manfaat, bisa Amin. memberikan kita semangat lebih untuk pendidikan nggih, untuk Amin. belajar, Iya, untuk meningkatkan keilmuan kita agar kita bisa menjadi seseorang yang lebih berkualitas nggih. Betul. Terima kasih Ustadz atas paparannya yang sangat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Sekian dari kami. Nun wal kolami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.